Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Arini dari kelas 3B dengan NIM 22252400066. Di sini saya akan menjelaskan penerapan teori bilangan dalam sistem kriptografi modern. Pengertian kriptografi. Kriptografi adalah ilmu untuk mengamankan informasi agar tidak dibaca pihak tidak berwenang. Digunakan sejak ribuan tahun lalu dalam perang, diplomasi, perdagangan, komunikasi pribadi, kini menjadi fondasi utama keamanan digital. Namun, seiring berkembangnya teknologi dan kompleksitas kehidupan sosial, kriptografi ini tidak lagi hanya menjadi alat praktis, melainkan berkembang menjadi bidang ilmu yang sangat bergantung pada matematika, khususnya teori bilangan. Ini ada evolusi kriptografi. Kriptografi berkembang melalui beberapa tahap. Yang pertama, metode substitusi kuno. Yang kedua, sandi polialfabetik. Yang ketiga, pendekatan matematika, yaitu aljabar dan teori bilangan. Yang keempat, kriptografi modern, kunci publik. Yang kelima, kripto berbasis masalah komputasi sulit. Selanjutnya ada scissor cipher. Scissor cipher adalah metode enkripsi paling sederhana, di mana setiap huruf dalam pesan digeser beberapa langkah dalam alfabet. Pada contoh ini, pergeseran yang digunakan adalah 3 huruf. Di setiap huruf alfabet diubah jadi angka. Nah, A itu dianggap sebagai 0, B itu dianggap sebagai 1, hingga Z itu dianggap sebagai 25. Sebagai contoh, kita ambil kata sesar. Huruf C-nya itu memiliki nilai 2, terus ditambah 3 menjadi 5, sehingga berubah menjadi huruf F, karena F bernilai 5. Huruf A itu bernilai 0, ditambah 3 menjadi 3, nah sehingga jadi huruf D. Proses ini dilakukan untuk semua huruf. Dengan cara tersebut, kata sesar berubah menjadi FDHVDU. Jika seluruh kalimat Caesar was great dienkripsi dengan aturan yang sama, maka hasilnya adalah FDHVDU ZDV JUHDW. Nah, rumusnya kan C sama dengan P plus 3 mod 26, yang berarti setiap huruf plain text digeser 3 langkah dan tepat berada dalam 26 huruf alfabet. Meskipun sederhana dan mudah digunakan, Caesar cipher ini memiliki kelemahan besar karena pola huruf masih terlihat. Oleh karena itu, sandi ini mudah dipecahkan menggunakan analisis frekuensi dan tidak lagi digunakan dalam sistem keamanan modern. Vigenère cipher bekerja dengan menggunakan kata kunci untuk membuat banyak alfabet sandi. Artinya, setiap huruf dalam pesan tidak lagi digeser dengan jumlah yang sama, tetapi bergantung pada huruf kuncinya. Di contoh ini, plain text yang digunakan adalah text at once, dan kata kuncinya adalah ready. Jadi, yang pertama kita ubah huruf jadi angka. Yang kedua itu tulis plain text dan kata kuncinya. Nah, karena kata kunci di sini lebih pendek dari plain text, kita ulang kata kuncinya sampai sejajar dengan plain text. Lalu rumusnya C sama dengan P plus K mod 26. A itu 0 ditambah R itu 17 sama dengan 17. 17 itu adalah R. Huruf keduanya yaitu T. T itu 19 ditambah E itu 4 sama dengan 23. Nah, 23 ini adalah X. Nah, proses ini diulang hingga selesai dan mendapatkan ciphertext RXTDABETRLTI. Kelebihan dari Vigenère cipher adalah huruf yang sama tidak selalu menghasilkan huruf sandi yang sama, sehingga pola frekuensi menjadi lebih sulit dikenali dibandingkan Caesar cipher. Tapi ada kelemahannya, meskipun lebih kuat, Vigenère cipher ini masih dapat dipecahkan jika panjang kata kunci berhasil diketahui. Selanjutnya ada Hill cipher. Hill cipher ini tidak lagi mengenkripsi huruf satu persatu, tetapi dalam bentuk blok huruf menggunakan matriks sebagai kunci. Proses enkripsi ini dilakukan dengan mengalihkan vektor plain text dengan matriks kunci menggunakan operasi modulo 26. Perhitungan di sini melibatkan aljabar matriks, sehingga pada contoh by now diperoleh plain text KJJQQM.
Hilsiper ini menunjukkan bahwa kriptografi mulai menggunakan struktur matematika formal, khususnya aljabar linear, sehingga serangan frekuensi sederhana tidak lagi efektif. Selanjutnya ada one time pad atau OTP. Nah, konsep utamanya adalah bahwa pesan dienkripsi menggunakan kunci yang benar-benar acak, panjangnya sama dengan pesan, dan hanya digunakan satu kali. Proses enkripsi dilakukan dengan operasi XOR antara pesan dan kunci, sehingga menghasilkan ciphertext yang tidak memiliki pola. OTP aman secara teoritis karena tanpa kunci asli pesan tidak bisa ditebak. Namun dalam praktik, metode ini jarang digunakan karena disubstitusi dan pengelolaan kuncinya sangat sulit, meskipun secara teori keamanannya sempurna. Selanjutnya ada masalah utama kriptografi klasik. Masalahnya yaitu bagaimana dua pihak dapat berbagi kunci secara aman. Jika kunci berhasil disadap, maka seluruh sistem keamanan menjadi tidak berguna. Permasalahan ini menjadi awal munculnya kriptografi kunci publik. Selanjutnya ada RSA. RSA menggunakan dua kunci, yaitu kunci publik untuk enkripsi dan kunci privat untuk dekripsi. Keamanan RSA didasarkan pada teori bilangan, khususnya pada kesulitan memfaktorkan bilangan komposit yang sangat besar menjadi dua bilangan prima. Langkah kuncinya seperti yang ditampilkan di PPT. Selanjutnya ada konsep penting knapsack system. Knapsack system merupakan salah satu contoh kriptografi kunci publik awal yang tidak bergantung pada faktorisasi bilangan prima seperti RSA. Tetapi pada kesulitan masalah kombinatorial yaitu knapsack problem atau masalah pemilihan jumlah. Yang pertama yaitu superpassing membuat deskripsi mudah hanya bagi pemilik kunci privat. Yang kedua transportasi modul membuat daftar publik tampak acak. Yang ketiga sistem ini tidak dipakai lagi tetapi menjadi sejarah penting dalam kripto modern. Selanjutnya ada Algama Cryptosystem, yaitu salah satu sistem kriptografi kunci publik modern. Berdasarkan masalah logaritma diskrit, yaitu masalah matematika yang sampai sekarang masih sangat sulit diselesaikan jika menggunakan bilangan prima yang besar. Inilah yang menjadi dasar keamanannya. Pertama dibutuhkan sebuah bilangan prima besar P dan sebuah primitif root G. Nilai G ini berfungsi sebagai generator dalam sistem modulo P. Selanjutnya ada kunci privat, biasanya dilambangkan dengan A. Dari kunci privat ini dibentuk kunci publik, yaitu pasangan nilai yang dapat diketahui umum, terdiri dari P, G, dan H, di mana H ini diperoleh dari hasil pengamatan G dengan A dalam modula P. Yang keempat ada enkripsi menghasilkan dua komponen ciphertext yaitu C1 dan C2. Yang terakhir menggunakan angka acak yang dipilih setiap kali proses enkripsi dilakukan. Penggunaan bilangan acak ini menyebabkan enkripsi bersifat probabilistik, artinya pesan yang sama bisa menghasilkan ciphertext yang berbeda setiap kali dienkripsi. Keunggulan Elgamal yaitu ciphertext berubah-ubah meski pesannya sama, sulit diretas karena logaritma diskrit dan penggunaan angka acak. Lalu banyak dipakai pada protokol modern seperti Die-Hellman, DSA, sistem komunikasi terenkripsi. Selanjutnya ada peran teori bilangan. Teori bilangan digunakan dalam faktorisasi bilangan yang menjadi dasar keamanan logaritma RSA. Yang kedua ada logaritma diskrit yang menjadi dasar dari sistem Algamal. Yang ketiga ada akar primitif, di mana dimanfaatkan dalam protokol Die-Hellman untuk pertukaran kunci secara aman melalui jalur terbuka. Yang keempat ada modular arithmetics, yaitu operasi matematika dengan sisa pembagian yang menjadi fondasi utama hampir seluruh logaritma kriptografi. Dan yang terakhir ada deresuperin-creasing, ada sistem knapsack yang memanfaatkan kesulitan masalah kombinatorial. Jadi dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa kriptografi telah berkembang dari metode sederhana menjadi sistem yang sangat kompleks dan berbasis matematika. Teori bilangan memegang peran penting dalam menggunakan keamanan digital modern.
Oleh karena itu, pemahaman tentang teori bilangan tidak hanya penting dalam matematika, tetapi juga sangat relevan dalam hidup teknologi dan keamanan informasi.